Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran Bapak Haji Didi Ahmadiyah SHI MPDI. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Susanti dari Prodi PAI 2D Dr. KHEZ Mutakin Purwakarta dengan nomor NIM 0101 2201099 dengan kode UNI 0101 2201 099 VC 868U. Di sini saya akan mempresentasikan materi Ulumul Quran untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran, yaitu tugas ujian tengah semester. Nah, materi yang akan saya bahas di sini adalah materi pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-4, yaitu tentang ulum 1 tentang Ulumul Quran, 2 tentang nuzulul Quran, 3 tentang asbabun nuzul, 4 tentang munasabah Al-Quran. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian ulumul Quran. Nah, apa sih ulumul Quran itu? Ulumul Quran terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Ulumul Quran secara bahasa adalah ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran. Sedangkan secara istilah, menurut Abu Hasyim Az-Zarqani, ulumul Quran adalah sejumlah pembahasan atau pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dari sisi turunnya, sisi penyusunannya, pengumpulannya, penulisannya, bacaannya, nasih mansuhnya, penjelasannya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apakah ulumul Quran itu sendiri sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW? Nah, teman-teman, mengenai isi ulumul Quran atau pembahasan Al-Quran memang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Tetapi sebagai disiplin ilmu itu sendiri, ulumul Quran tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Nah, kemudian selanjutnya materi yang kedua yaitu mengenai nuzulul Quran. Apa sih nuzulul Quran itu dan kapan waktunya? Nah, yang dimaksud dengan nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW serta sebagai pedoman hidup umat manusia. Nah, turunnya itu di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan. Kemudian, apakah ada hubungannya atau kaitannya nuzul Quran dengan Lailatul Qadar? Nah, nuzul Quran itu turunnya Al-Quran secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Lailatul Qadar itu adalah proses turunnya Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz sampai Baitul Izzah. Kemudian, kapan dilaksanakannya kodifikasi Al-Quran? Nah, masalah yang berkaitan dengan Al-Quran itu muncul sejak zaman Khalifah Utsman. Tetapi pengumpulan lembaran-lembaran Al-Quran itu sudah dimulai sejak masa Khalifah Umar. Nah, ketika masa Khalifah Utsman mulai dibukukan, tetapi belum ada tanda bacanya. Jadi pada masa Khalifah Utsman mulai dibukukan, tetapi belum ada tanda bacanya. Lalu Khalifah Utsman membuat buku atau kitab yang berjudul Ilmu Rasmil Quran. Kemudian pada masa Khalifah Ali baru muncullah permasalahan dalam membaca Al-Quran. Karena pada saat itu Islam sudah tersebar luas. Jadi dari negara manapun mulai membaca Al-Quran.
Kemudian Khalifah Ali meminta salah satu ilmu nahwu untuk meletakkan tanda bacanya pada tulisan Al-Quran. Serta Khalifah Ali itu membuat kitab yang berjudul Ilmu I'robil Quran. Nah, di mana sih mushaf Al-Quran pertama kali dicetak? Sebetulnya mushaf Al-Quran pertama kali dicetak itu sebetulnya bukan di negara Arab atau di daerah Arab. Karena di Arab pada saat itu belum ada percetakan, melainkan dicetak di daerah Jerman, kemudian kemudian berikutnya di Venesia Itali, dan kemudian ke Mesir. Nah, dari situlah tersebar di mana-mana. Tentunya dalam pencetakan itu ada penyeleksian terlebih dahulu atau pemeriksaan terlebih dahulu sebelum Al-Quran itu dicetak. Jadi sebelum dicetak Al-Quran itu ada penyeleksian atau pemeriksaan terlebih dahulu sebelum dicetak. Baiklah, materi ketiga yaitu mengenai asbabun nuzul. Apa sih yang dimaksud dengan asbabun nuzul itu sendiri? Nah, asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Menurut Mana Al-Qatan, yaitu asbabun nuzul itu adalah sesuatu yang menyebabkannya diturunkan Al-Quran berkenaan dengan keadaan Al-Quran ketika ia turun. Seperti karena disebabkan adanya sebuah peristiwa atau adanya peristiwa. Nah, teman-teman, apakah asbabun nuzul itu sangat penting untuk kita pelajari? Tentu saja, asbabun nuzul itu sangat penting untuk kita untuk bisa memahami penafsiran Al-Quran dengan benar. Selain itu, asbabun nuzul juga sebagai pengetahuan agar kita tidak salah dalam mengambil kesimpulan dari suatu masalah atau perkara yang tidak kita pahami. Nah, selanjutnya bagaimana ungkapan-ungkapan asbabun nuzul secara garis besar? Nah, secara garis besar, asbabun nuzul dibagi ke dalam dua kategori, yaitu sarih, jelas. Contohnya, misalnya sebab turunnya ayat ini adalah titik-titik. Yang kedua adalah muhtamilah. Muhtamilah itu artinya masih belum pasti ya, atau masih kemungkinan. Contohnya, saya kira ayat ini berkenaan dengan titik-titik. Itulah materi mengenai asbabun nuzul. Nah, kemudian materi yang terakhir adalah mengenai munasabah dalam Al-Quran. Dan teman-teman, apa sih munasabah itu? Munasabah itu berasal dari kata nasab yang artinya dekat atau saling berhubungan. Pengertian lain dari munasabah itu adalah tanasubil ayati waswar. Tanasubil ayati waswar yaitu hubungan atau korelasi ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Jadi munasabah itu adalah keterkaitannya antara satu ayat dengan ayat ataupun surat dengan surat. Nah, jadi munasabah itu adalah artinya dekat atau saling berhubungan atau korelasi antara ayat dengan ayat atau surat dengan surat. Contohnya, misalnya dalam surat Al-Fatihah ayat 6 dengan ayat 7. Ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Di ayat 7-nya dijawab lagi, Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Ada saling keterkaitannya antara ayat 6 dengan ayat 7, di mana ayat 7 itu adalah penjelasan dari ayat 6 tadi. Tunjukilah kami jalan yang lurus, dijelaskan di ayat 7, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Nah, jadi munasabah itu adalah usaha pemikiran dalam menggali rahasia hubungan antara ayat atau surat dalam Al-Quran yang dapat diterima oleh akal. Nah,
Kemudian, siapa sih yang menyusun surat atau ayat Al-Quran? Apakah mungkin para sahabat Nabi? Nah, yang melakukannya itu adalah para sahabat Nabi yang sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Nabi dalam melaksanakan posisi surat atau ayat. Ya, jadi yang menyusun surat dalam atau ayat dalam Al-Quran itu adalah para sahabat sesuai dengan instruksi Nabi dalam meletakkan posisi surat atau ayat yang dinamakan dengan taufiki. Taufiki itu adalah instruksional. Jadi sesuai instruksi dari Nabi, ya. Jadi para sahabat diperintahkan atau diinstruksikan oleh Nabi Muhammad SAW yang dinamakan dengan taufiki atau instruksional. Jadi saat Nabi menerima suatu surat atau ayat, maka langsung memerintahkan kepada sahabat untuk peletakan atau posisi surat atau ayat tersebut. Nah, dalam pelaksanaannya itu tertib atau susunan ayatnya itu disepakati. Tidak ada perbedaan dan Nabi pun tidak menyampaikan sesuatu berdasarkan syahwatnya, tetapi atas wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bagaimana sih bentuk atau macam-macam dari munasabah tersebut? Macam-macamnya itu ada hubungan kata demi kata dalam satu ayat, hubungan antara kandungan ayat dengan fasilah atau penutup ayat, hubungan ayat dengan ayat berikutnya, hubungan mukadimah satu surat dengan surat berikutnya, hubungan penutup surat dengan mukadimah surat berikutnya, hubungan kandungan surat dengan surat berikutnya. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.